Pemusnahan amunisi di Garut yang merenggut 13 korban jiwa mengingatkan perihal prosedur standar operasi pemusnahan amunisi. Bagaimana implementasinya mengingat pemusnahan amunisi berujung tragedi juga pernah beberapa kali terjadi. Kami bahas malam hari ini, hadir bersama kami Anton Ali Abbas, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement. Selamat malam, Mas Anton. Malam, Mbak Tiffany. Baik, Mas Anton, dari kejadian di Garut kemarin, bagaimana kemudian Anda melihat sejauh ini masih dalam investigasi tentunya, tapi apakah ada potensi kelalaian kalau kita berbicara mengenai SOP atau standar prosedur dari pemusnahan amunisi sendiri? Ya, pertama tentu saya pikir keberadaan korban sipil itu ada di mana, itu menjadi titik krusial. Karena kalau tadi saya mendengarkan pendapatnya Bu Cici ya, Bu Cici kalau saya nggak salah gitu, dia menyebutkan bahwa suaminya sedang ada dekat dengan tempat penggalian ya, sumur galiannya, kemudian tiba-tiba meledak. Nah ini yang menjadi titik krusial. Kalau misalnya saya mencoba membandingkan dengan SOP untuk pemusnahan secara umum, itu semestinya kan adalah tempat yang terbatas. Yang terbatas artinya hanya orang-orang tertentu yang boleh akses. Itu satu. Kedua, ketika kita bicara tentang pemasangan detonator, itu biasanya tidak pernah banyak orang. Kenapa? Karena ini kita merujuk pada amunisi yang akhir. Apa artinya akhir? Artinya amunisi ini sangat sensitif, sangat mudah untuk kemudian meledak tergantung pemicunya dan lain-lain. Jadi bukan berarti ketika kita bicara tentang amunisi akhir kemudian daya ledaknya rendah. Enggak, belum tentu. Bisa jadi dia jauh lebih lebih besar. Tapi yang selalu menjadi problem adalah sensitivitasnya. Bagaimana kemungkinan dia bisa meledak atau tidak. Ini jadi titik pertamanya bagi saya yang perlu diklarifikasi adalah di mana letak korban sipil itu berada. Karena apa? Karena itu akan menjadi kunci apakah ada pelanggaran SOP atau tidak. Oke. Gitu. Karena kalau misalnya dari video yang beredar kan ada banyak misalnya warga yang lari ya, naik motor mendekat gitu. Jadi ini akan ceritanya berbeda. Kenapa? Karena pendekatannya menjadi berbeda untuk penyelesaiannya ke depan. Jadi kalau misalnya dia ada di sekitar sumur itu jelas pelanggaran karena memang itu harusnya parameternya memang steril. Tapi kalau misalnya ini terjadi, misalnya karena warga yang mendekat setelah ledakan dan lain-lain, kan artinya penyelesaiannya ke depan akan menjadi berbeda. Kita butuh meningkatkan edukasi, sosialisasi terkait bahaya, bagaimana kita kemudian pelibatan. Kan itu akan menjadi berbeda untuk ke depannya. Jadi bagi saya memang ini kunci pertamanya adalah ini di mana warga sipil ini menjadi korban gitu. Karena ini menjadi penting, apakah ada pelanggaran atau tidak ada pelanggaran SOP. Oke, kalau kita berbicara mengenai SOP, kita meyakini bahwa SOP yang dipunya oleh TNI untuk pemusnahan amunisi ini sudah rigid. Tapi kita berkaca dengan kasus sebelum Garut, dari tahun 1984 sampai dengan yang terjadi kemarin hari ini sudah melalui beberapa tragedi yang harusnya itu sudah tidak terjadi lagi karena pasti selalu ada evaluasi. Nah, bagaimana Mas Anton, Anda melihat sejauh mana sebenarnya TNI memperbaiki pengelolaan amunisi dan juga bahan peledak yang mereka miliki? Kedepannya pasti akan mendatangkan dan memiliki banyak amunisi-amunisi yang lebih canggih lagi, yang lebih modern lagi, sehingga mungkin penyimpanan, perawatannya, keamanannya akan berbeda dengan amunisi yang sekarang atau kemarin diledakkan gitu atau dimusnahkan. Ya, kalau bicara tentang aturan mainnya, jadi Kementerian Pertahanan itu dan juga TNI itu punya pedomannya sampai ke SOP-nya. Jadi dan itu juga misalnya ketika kita bicara tentang bagaimana kualitas itu ada pengecekan berkala, termasuk juga ketika kita melakukan penyimpanan, bagaimana proses pengamanan dan lain-lain, itu juga aturannya berapa kilogram, jenisnya apa, maka kemudian berapa jarak aman, itu ada hitungan matematisnya. Itu satu. Jadi SOP gitu, aturan main itu dibuatkan dalam rangka untuk memitigasi, mengecilkan peluang terjadinya insiden-insiden yang tidak diharapkan seperti hari ini. Gitu. Itu yang menjadi penting gitu ya. Problemnya kok ada kejadian kayak gini. Nah, ini yang kemudian bagi saya menjadi titik evaluasinya. Bagaimana misalnya kita memperkuat, kalau bicara ke depan,
pengawasan terkait pelaksanaan SOP. Bagaimana itu? Gitu. Jadi bahwa SOP ini aturan rigid semuanya segala rupa, tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa semuanya dilakukan? Kok bisa-bisanya warga sipil itu terlibat? Tadi saya dapat informasi, oh ini karena sudah biasa kemudian nggak boleh. Padahal nggak boleh itu. Gitu loh. Belum lagi ketika kita bicara tentang pengamanan perimeter, gitu ya. Ini memang pasti akan sangat kompleks, sangat sulit karena mengingat ini luas, gitu ya. Belum lagi bersinggungan dengan lahan pemukiman, lahan pertanian warga, memang akan menjadi tantangan. Belum lagi ketika kita bicara tentang ada aspek ekonomis. Jadi ada kompleksitas tersendiri. Gitu. Belum lagi kita akan bercerita tentang kalau misalnya saya mencoba membandingkan dengan perusahaan-perusahaan ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang terkait dengan peledakan, ada perusahaan pertambangan, perminyakan, pindad, sekalipun misalnya mereka menerapkan yang namanya ISO integrasi. ISO 9001 terkait manajemennya, ISO 14001 terkait dampak lingkungannya, ISO 45001 tentang K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, bagaimana kemudian TNI mencoba mengadopsi ini untuk memastikan, ya, jadi penerapan adopsi ISO itu pada level gudang, sehingga apa? Untuk mencegah terjadinya yang seperti ini. Bagaimana kita bisa mereview secara berkala, memastikan mereka yang terlibat itu memang kompeten dan lain-lain. Nah, itu kan harus memang kita bangun secara sistemik, tidak hanya cerita tentang bagaimana perbaikan SOP dan lain-lain. Jadi secara evaluasinya memang akan secara menyeluruh. Sehingga apa? Kan kita tidak ingin kejadian ini berulang. Walaupun misalnya tadi insiden yang disebutkan Mbak Tiffany kan ternyata berbeda-beda ya. Tahun lalu terkait Good Murah kan itu memang dalam konteks lagi disimpan, gitu ya. Belum masuk proses peledakan. Kalau yang kejadian kemarin kan adalah masuk proses peledakannya. Memang ceritanya berbeda, gitu. Jadi ada banyak diskusi dalam hal ini, ada banyak isu yang memang untuk isu perbaikan, dan dalam konteks ini memang TNI tidak bisa dibiarkan sendirian. Harus ada keterlibatan aktif DPR gitu. Kenapa? Kan kita bisa tentang tentang politik anggaran untuk disposal kayak gini kan nggak murah. Nah itu Mas Anton. TNI AL itu masih punya aset-aset yang masih di era perang Trikora tahun 60-an yang belum didisposal. Padahal bahayanya kan juga besar. Nah ini kan ada ngomong tentang anggaran gitu. Nah ini gimana dukungannya? DPR jangan cuma sekedar ini SOP, enggak. Anda mendorong nggak bagaimana perbaikan terkait hal ini? Kita bicara selalu ngomong tentang modernisasi alutsista, tapi kita lupa bagaimana kita melakukan modernisasi terkait disposal misalnya. Gitu, Mbak Tiffany. Mas Anton tadi ada sempat menyinggung soal anggaran. Ini kemudian yang juga ingin saya tanyakan. Kita tahu bahwa anggaran untuk amunisi ini tentunya sangat besar. Tapi ketika sampai di titik kita ingin semuanya tentunya dimaksimalkan apa yang kita punya. Nah, kenapa harus menunggu dimusnahkan sampai dengan kadaluarsa? Alih-alih sampai menunggu kadaluarsa, kenapa mungkin amunisi ini tidak digunakan saja misalkan? Karena anggarannya besar untuk latihan sehingga akan lebih efektif gitu. Jadi kan memang ada usulan misalnya kenapa enggak kita meningkatkan porsi latihan ketika menjelang pemanfaatan amunisi sebelum akhir. Jadi ketika cerita tentang akhir tidak melulu tentang kadaluarsa gitu ya. Karena apa? Karena memang TNI juga mengecek kualitas dari amunisi itu secara berkala. Oh ini masih efektif, oh ini walaupun masih tenggatnya masih agak panjang kadaluarsanya, tapi dilihat nih kualitasnya. Ini kerusakannya ringan, sedang, berat, ini masih bisa diperbaiki atau tidak, itu dilakukan secara berkala. Gitu ya. Dan jadi ketika kita bicara tentang penggunaan, gitu ya, kalau misalnya bahan peledak, dia tidak dibungkus gitu ya, mungkin kita akan mudah untuk melihat, oh ini sudah ada perubahan warna dan lain-lain, perubahan bentuk, dan oh ini bahaya. Tapi ketika masuk dalam peluru, bagaimana? Ini kan dalam film Song-Song kan menjadi menarik, kita mencoba menebak-nebak, mau tidak mau kan kemudian pendekatannya adalah bagaimana panduan dari pabrikan dan lain-lain, kita relaynya pada lebih banyak pada di sana. Itu yang bagi saya ketika bicara tentang dari sistem yang coba dibangun TNI, itu sebenarnya sudah memadai dan merujuk pada aturan-aturan lainnya, mulai dari produksi dan lain-lain. Tapi ketika kita bicara tentang disposal, nah ini kan ya namanya kualitas barang ya, gitu. Kualitas barang apalagi ini bahan peledak dan ini kan membutuhkan kehati-hatian. Padahal sementara perhatian selama ini DPR misalnya kita ngomong modernisasi, sementara yang bagian yang ini kita jarang untuk kemudian mendiskusikannya. Gitu. Tapi kemudian dipersempit bahwa ini evaluasi SOP gitu. Ini kita tidak bisa sederhana evaluasi SOP. Karena itulah tadi saya bilang bahwa ketika harus klarifikasi posisi
korban ada di mana, lalu karena kalau korban itu karena yang tadi ini seperti di tayangan mereka lagi mendekat itu meledak kan itu lain cerita. Oh berarti edukasi akan kita perkuat, pengamanan perimeter akan kita perkuat misalnya. Tapi kalau misalnya mereka ada di lokasi, oh ada SOP-nya. Belum lagi kita cerita bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi misalnya dalam konteks ini. Iya. Karena kan ada SOP-nya ya gitu, misalnya ledakannya harus berapa lama baru kita bisa mendekat dan lain-lain gitu. Kalau misalnya kita mau menggunakan teknologi misalnya entah itu dia pakai drone dan lain-lain kan, Atau pakai robot jadi gitu ada ya. banyak diskusinya, iya pakai robot gitu. Jadi ada banyak diskusinya yang semestinya tidak dikecilkan hanya pada tataran SOP. Dan itu tadi bagi saya bahwa kita tidak bisa hanya serahkan kepada TNI dan Kemhan. Enggak, ini harus DPR juga punya concern terhadap hal ini, jangan hanya cuma sekedar evaluasi SOP gitu. Betul. Itu terlalu kemudian memberikan porsi kesalahan hanya pada tingkat satuan, no gitu. Ini ada kontribusinya DPR karena DPR tidak pernah untuk berbicara bagaimana kita bicara tentang modernisasi untuk disposal, padahal itu juga bahaya. Kita punya bom waktu loh, gitu loh, dengan kita menyimpan amunisi yang akhir. Kita harusnya concern terhadap sana. Bagaimana misalnya TNI AL dan lain-lain itu masih punya gitu amunisi akhir yang itu belum didisposal gitu. Jangan kita nunggu kejadian yang sebelum-sebelumnya gitu loh ya. Ini akan menjadikan bahaya kan kita nih. Baik, kita akan tunggu nanti bagaimana perkembangan investigasinya. Mudah-mudahan SOP-nya sudah rigid itu tadi. Evaluasi demi evaluasi yang kita inginkan. Apa yang terjadi kemarin, stop sampai dengan kemarin. Tidak ada lagi kejadian atau tragedi-tragedi seperti itu ke depannya. Terima kasih Mas Anton Aliaba sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam Mbak Tiffany.